warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So sorry for being late. Maaf ya telat. So sorry for being late. Hi Bella. Are you home? Are you at home? Hi Mas Trian. Are you at home? Yes, Mom. Yes. Okay. So, this is English for Business, and I have a lot of learning materials that you can access, and I had uploaded most of them at the A campus. Yeah, so you can just go there and learn by yourself. And if you have any questions about the lesson, you can just message me in WhatsApp group chat or now in our Zoom session. Yeah, I'm going to show you the files that I have sent to the E campus. This is, oh, they logged me out. Tadi keluarin ya. They logged me out. They logged me out. Okay. This is your class here. English for Business for short semester. Yeah. See, I'm going to increase the size of the page. Okay, I hope you can see it better now. This is our fourth meeting. This is our fourth meeting, and I have already uploaded 3 materials here. Send text, select mouse. Yeah, take a look at this. I have uploaded 3 learning materials. Yeah. So you can check at the eCampus whenever you have time. And maybe we can click to this. Let's click on this. What's in it? Ada apa ya di sini ya? Yeah, we have, oh, how to I'm going to clear all drawings. Okay. Okay. So we have Radio Australia 4, and then over the phone, and then catatan pelajaran nih. So actually our lesson, our today's lesson is about phone conversation ya. Sebetulnya pelajaran kita hari ini adalah phone conversation. Jadi bagaimana percakapan telepon dalam bahasa Inggris. Akan tetapi ini adalah lanjutan. Lanjutan dari mana? Dari pertemuan sebelumnya. Oke, jadi pertemuan ketiga. Sebelumnya adalah pertemuan ketiga ya. I'm going to click at the third meeting. Jadi pertemuan ketiga itu, nah materinya ada 4 ya, kita lihat ya. Okay, we're going to click on this. Nah, ini ada pelajaran over the phone yang pertama. Ya, ini ignore aja. Ini maybe I will have to, mau dihapus tapi sayang ya. Ini mau dihapus tapi sayang, gimana nih? Ini nggak seharusnya di sini sih. Ya, alright, I'm going to delete this. Jangan bingung lah Anda ya.
Saya hapus yang ini. So, over the phone itu apa sih yang dipelajari ya? Ini I have 2 PDF, ada 2 PDF ya, Anda bisa klik. Nah, ini ya. Jadi ada pelajarannya, kemudian ada catatan pelajarannya. Do I do this? Alright, I'm just going to. Jadi nanti bisa Anda download ya. Oh, how to do this? Let me just open it from my computer. Saya buka dari ini saya aja deh, dari ini saya ya. Nah, ini biar kelihatan. Nah, kayak gini. Yang dipelajari di lesson 3 ya. Sekarang lanjutannya lesson 4 tuh lanjutan lesson 3 ya. Adalah asking for someone. Gimana kalau kita mau bertanya, menanyakan apakah seseorang itu ada ya. Misalnya, halo, Bu Listian ada di tempat. Is Mrs. Listian there? Ya, atau can I speak to Mrs. Listian please? Kayak gitu ya. Kemudian gimana caranya meninggalkan pesan? Ya, can you leave a message? Kayak gitu. Terus clarifying what someone said, misalnya misalnya ada yang bicara, misalnya Anda berbicara dengan seseorang di telepon, kemudian kurang jelas apa yang dia katakan ya, so you have to clarify that ya, like misalnya dia baru aja menyebut namanya terus kita lupa ya, excuse me, can you repeat that again, or I didn't quite catch your name ya, can you please tell me your name again ya, gimana sih caranya kalau kita pingin tadi Anda nama Anda siapa ya, mohon maaf saya tadi tidak mendengar misalnya ya, itu gimana. Atau misalnya dia menyebut nomor telepon tapi kita nggak nangkep ya tadi nomornya berapa sih gitu ya, daripada salah kita tanya lagi ya, could you tell me your phone number again misalnya. Terus etika bertelepon gimana, ada yang tidak boleh dikatakan ya, 5 taboo expressions, kemudian when to call back, when to hold, kapan kita harus menelpon kembali, kapan kita harus menempatkan seseorang on hold ya. Jadi itu semua bisa dipelajari. Dan file, jadi yang saya berikan kepada Anda adalah file Radio Australia ya. Jadi kalau selama ini mungkin Anda taunya British English atau American English atau Singaporean English ya, atau Singlish ya. Ada juga Australian English. Jadi ini bahasa Inggrisnya orang Australia ya. Yang nggak terlalu jauh beda sih, paling dari ini aja aksen ya. Jadi enaknya pelajaran dari Radio Australia ini adalah dia ada ininya e-learning, dia ada audio file. You don't fast. Kita lihat ya, kayak gini. Ini kan bahasa Inggris untuk bisnis, gitu kan ya. Nanti ada audio filenya. Kalau Anda tadi udah pernah cek di e-kampus, Anda paham maksud saya ya. Jadi saat kita buka file ini, bersamaan dengan listening to the audio file. Sama-sama kita dengarkan file audionya ya. Yang ketiga ya tadi ya. Oke, I'm going to turn this on. I hope you can listen to this ya. Mudah-mudahan bisa kedengeran sama Anda ya. Oh, I have to turn it on. Harus di turn on ya? Oh iya, belum.
Bahasa Inggris untuk bisnis. Check this. English to business. Check this out. Halo, nama saya Estas Pratomo dari Radio Australia. Dan selamat mengikuti bahasa Inggris untuk bisnis. Disusun oleh Adult Multicultural Education Services, disingkat AIMS, lembaga pengajaran bahasa terbesar di Australia. Kursus yang terdiri atas 26 pelajaran ini mengajak Anda menyelami sebuah perusahaan besar di Australia dengan harapan dapat membantu Anda dalam berbicara dan berhubungan dengan orang-orang yang aslinya berbahasa Inggris. Jadi ada ini ya naratornya tuh enak. Khusus ini menyangkut salah satu segi penting dalam pergaulan bisnis. Jangan kecil hati kalau pada mulanya Anda tidak mengerti apa yang dikatakan. Banyak bagian percakapan akan diulang, diterangkan, dan dilatih dalam rangkaian pelajaran ini. Pada tahap-tahap tertentu, Anda akan mendengar seluruh percakapan diulangi kembali. Dan Anda mungkin akan heran begitu banyak yang dapat Anda mengerti dan ucapkan kembali. Itu introduction-nya ya, perkenalannya ya. Ketiga, percakapan melalui telepon. Lesson 3, over the phone. Dalam pelajaran yang ketiga ini, Anda akan berlatih bagaimana minta bicara dengan seseorang melalui telepon dan bagaimana meninggalkan pesan. Juga beberapa saran mengenai kapan sebaiknya kita menunggu atau lebih baik menelepon kembali. Dan persiapan yang perlu dilakukan sebelum kita menelepon. Dalam pelajaran ini, Anda juga akan berlatih meminta pihak lain memperjelas kata-kata yang diucapkan. Dan selalu sadar pada 5 hal yang harus dihindari dalam sopan santun bertelepon. Nah, mari kita mulai. Edward dari perusahaan Destin Displays akan memasang peralatan yang berpesan Hale and Harvey Foods di gedung pameran. Edward menelpon Harvey untuk sekedar memastikan lagi peralatan yang dipasang. Edward menelpon Harvey. Good afternoon, Hale and Hearty Foods. Kate speaking. Selamat siang, Hale and Hearty Foods. Bisa dibantu? Kate di sini. Oh yes, could I speak to Harvey Judd, please? Bisa bicara dengan Harvey Judd? May I ask who's calling? Boleh tanya dari siapa? It's Edward Bono. Edward Bono. Harvey's on another call at the moment. Do you mind holding? Harvey juga sedang ditelepon. Bisa ditunggu? You mind holding. Ya, I'm afraid that line is still busy. Are you still happy to hold? Are you still Saya happy to rasa masih hold? belum selesai ditelepon. Masih mau ditunggu? actually, could you ask Harvey to call me when he gets off the phone? It's quite urgent. Kalau bisa, tolong minta Harvey telepon saya kalau sudah selesai nanti. Sangat penting nih. Perhatikan cara Edward minta bicara dengan Harvey. Can I speak to Harvey Judd, please? Begitulah lazimnya apabila kita minta bicara dengan seseorang di telepon. Ada cara lain. Is it possible for me to speak to Harvey, please? Apakah bisa saya bicara dengan Harvey? Atau kadang-kadang ada yang memulainya dengan I'm after Harvey Judd. Is he in? Saya mencari Harvey Judd. Apakah dia ada? Kedua pembukaan tadi bukanlah kata-kata yang harus selalu dipakai, melainkan hanya sekedar untuk diketahui. Mari kita berlatih. Coba. Could I speak to John, please? Could I speak to John, please? Jadi kalau ada kayak gini, Anda harus ngikut ya. Is it possible for me to speak to John, please? Kayak gini tuh Anda harus ngikut nih kalau kayak gini ya. I'm after John Brown. Is he I'm after John Brown. Is he in? Is he in? Jadi ini tuh sebetulnya pembelajaran yang betul-betul mandiri ya. Yang betul-betul pembelajarannya mandiri. Jadi Anda tanpa harus
terpatok pada satu waktu di kelas pun Anda bisa belajar sendiri ya. Nah, dan di sini juga ada latihannya. Okay, I'm going to show you the catatan pelajaran. Catatan pelajaran ini Anda dengarkan setelah kita dengarkan audio file sama file yang pertama tadi ya. Kita buka catatan pelajaran, kemudian kita baca-baca. Ya. Kemudian kita baca juga ini catatan pelajarannya. Oh, ternyata ada 5 kata-kata terlarang dalam bertelepon. Jangan bilang no. Misalnya, can we have a meeting on Monday? Kita bisa rapat nggak hari Senin? Misalnya ini yang nanya adalah langganan Anda pelanggan ya. Misalnya pelanggan ini Anda kan katanya mau presentasi produk Anda di depan pelanggan ya. Tapi pelanggan itu mengatakan Anda mengusulkan untuk Senin rapatnya atau presentasinya ya. Gimana sih? Anda mengatakan mereka mengatakan bagaimana kalau presentasi Anda itu hari Senin aja deh gitu ya. Mungkin mereka Senin kayak bisa atau gimana gitu ada waktu. Terus tapi kita nggak ada waktu Senin. Kita ada waktunya Selasa. Ya, misalnya mereka mengatakan pelanggan kita nih mengatakan, "Can you do your presentation on Monday? Can you do your presentation on Monday?" Kita nggak boleh mengatakan, "No, I don't think so." Nggak boleh ya, karena kan bisnis Inggris. Kita tuh harus selalu menjaga happiness dari our customer. Kita nggak bisa membuat mereka kecewa atau membuat mereka ill feel sama kita ya. Kalau mereka mengajukan misalnya, Senin gimana? Sementara kita nggak bisa, kita mengatakan actually, sebaiknya kita mengatakan actually Tuesday is better for you and me, it's better for me. Jangan kita mengatakan no, I don't think Monday is a good day. No, I don't think so. Enggak. Tapi kita mengatakan well actually Tuesday is better for me. Ya, sebenarnya hari Selasa itu lebih baik bagi saya. Itu sebetulnya sama juga mengatakan no, tapi tidak keluar no-nya ya gitu. Jadi jangan kita katakan no. Misalnya, can you ship your product by Monday? Bisa kirim produk Anda hari Senin nggak? Jangan mengatakan no, absolutely not. Jangan gitu ya. Tapi well, actually we will try to do it on Tuesday. That's really, we're terribly sorry, but that's all we can do for now. I beg you sorry ya. Jadi mohon maaf sekali Selasa kami baru bisa mengirimnya gitu ya. Jadi kita jangan mengatakan no gitu. Ini tuh 5 kata-kata yang sebaiknya tidak diucapkan. Ini bukan terlarang banget ya. Terus misalnya I can't do that ya. Jangan dalam percakapan telepon jangan mengatakan I can't do that. Ya misalnya can you fix can I return this product? Misalnya kita punya produk tapi produknya cacat. Terus customer kita pengen ngembaliin produk itu, pengen nukar gitu ya. Can I return this product? Oh, I can't do that. Atau we can't do that. You can't return the product. Nggak boleh. Tapi kita mengatakan, here's what I can do. I can give you, misalnya, I can give you a discount on your next purchase. Atau we're going to send you our repairman to fix your items. Misalnya. Kami akan misalnya kirimkan orang untuk memperbaiki itu misalnya atau apalah ya. Jadi jangan bilang I can't do that, tapi here is what I can do. Here is what I can do gitu ya. Terus jangan bilang I don't know. Misalnya, do you know who's making this thing? It's not working. I don't know. I'm not in production division. Jangan gitu ya, jangan bilang I don't know, tapi Anda bilang oh, that's a very good question. Let me find out for you. Karena ada orang nanya,
Jangan bilang kita nggak tahu. Tapi kita bilang, oh that's very good question. Let me find out for you. Ya. Could you excuse me for 10 seconds? Ya, bisa menunggu selama 10 detik ya misalnya. Jangan bilang just a moment please. Just a moment, tolong tunggu sebentar. Just a moment itu tidak boleh dikatakan karena just a moment kan tolong tunggu sebentar, sesaat ya, sebentar. Sebentar itu kan relatif. Ya orang itu kalau menunggu kan perlu ada kepastian ya kan. Jadi harus kita kasih tahu misalnya, could you excuse me for 30 seconds please? Bisa menunggu selama 30 detik atau apa ya? Supaya dia tidak bertanya gitu. Kemudian jangan mengatakan you'll have to. You'll have to artinya Anda harus. Ya. Oh, you'll have to come. Oh, yeah, you'll have to bring everything and send it to our factory so we can check on them. Jangan kamu harus. Kalau kita ngomong kamu harus ke pelanggan itu nggak ada yang bisa mengharuskan ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita ubah dari you have to jadi we need you to ya, atau we need you. Misalnya kita ngomong sama bos kita juga nggak boleh gini kan. Kita ngomong sama bos kita, sir, I think you'll have to come to the office right now because the meeting is going to start. Kayaknya Bapak harus di ke kantor deh, soalnya kita rapatnya mau dimulai. Wah, langsung dipecat kamu. Tapi kita mengatakan, excuse me sir, I think you need to be here as soon as you can because we try to have a meeting. Kayak gitu ya. Jadi we'll need you. We need you. Okay? So I need you. Nah, seperti sekarang saya mengatakan kepada Anda bukan begini. Okay, you have to read all these materials and listen to all these audio files. Enggak, saya akan mengatakan I need you to read all these learning materials and I need you to listen to all these audio files. I need you. Padahal mah itu bukan kebutuhan saya, tapi kebutuhan kamu. Tapi saya nggak mengatakan, okay, Mr. Yan, you have to listen to all materials, audio files. Mr. Hambali, you have to read. Oh, enggak, itu nanti nggak bisa ya gitu. Kita bilang, I need you to listen, I need you to read. Okay? Do you understand me? Jadi, nah nanti di sini ada kata-kata, ada latihannya. Tolong dikerjakan latihannya. Apakah latihannya akan dinilai untuk saat ini? Tidaklah ya. Mungkin next time. Next time saya akan minta Anda mengerjakan semua latihan. Tapi mengerjakan latihan itu gimana, Miss? Kan ada jawabannya. Latihannya ada jawabannya loh. Di pojok, di bawah sini. Lihat. Ini jawabannya latihan. Nih, di sini nih. Ya, aduh gimana ya how to do that. Oke, this is the answer. Jadi latihan yang di atas tuh jawabannya ada di pojok ini. Makanya tidak saya minta Anda berlatih. Jadi Anda latihan sendiri ya. Kayak misalnya, coba-coba pingin menjawab. Barangkali jawaban saya betul, gitu kan. Nah, coba misalnya. Yang mana nih? Yang latihan 2 ya. Ubahlah kata-kata kasar di bawah ini agar terdengar lebih halus dan sopan. No, I don't want to meet in your office. Saya tidak mau bertemu di kantor Anda. Masih ngomong sama pelanggan gitu. No, I don't want to meet in your office. Enggak lah. Meskipun misalnya, kantornya gerah bu, they don't have air conditioners ya, and it's stinky, apalah nggak resep lah Anda di meetingnya di kantor dia. Tapi jangan mengatakan, no, I don't want to meet in your office. Jangan. Tapi kita mengatakan apa? Actually, ya tadi ada di sini ininya ya. Jangan bilang no, tapi bilang actually ya. Actually, meeting in my office is better for me. Atau actually, meeting in the restaurant is better for me because I'm hungry right now. Ya, atau actually meeting in the restaurant, the cafe nearby your office is good for us better. Actually, gitu ya, pakai kayak gitu-gitu ya.
Nah, kita lihat, kamu sini tulis actually meeting in a restaurant nearby your office is better for me. Nah, kita lihat jawaban yang di bawah apa. Oh, ternyata jawabannya actually let's meet here. Actually, duh gimana nih? Nah, ini ada tulisannya nih. Actually, let's meet here. Itu apa suggestion ya, suggestion jawaban yang disarankan. Nah, kita nanti ini belajar dari situ. Oke. Itu kan lesson 3 ya, lesson 3. Lesson 3. Nah, lesson 3. Kalau sekarang kita kan lesson 4. Lesson 4 itu lanjutan dari lesson 3. Over the phone. Ya. Jadi saya minta tolong Anda untuk belajar ini sambil menunggu maghrib ya, you listen. Anda mendengarkan radio Australia yang ada di sini, Anda tinggal klik ya. Tapi tadi saya dengar ya dari kawan Anda yang mengatakan, siapa tadi yang mengatakan, Miss, itu ininya suaranya kecil, Miss. Suaranya kecil nggak kedengeran, Miss, di headset atau di apa gitu ya. Is that true? Apakah benar? Bisa tidak Anda dengarkan itu filenya, file audionya? Have you tried? Udah Anda coba? Have you tried? Udah Anda coba mendengarkan di e-kampus itu? Coba kalau Anda nanti mendengarkan, informasikan ke saya apakah itu betul suaranya pelan sekali ya, atau bisa Anda dengarkan, atau bagaimana ya. Kalau memang suaranya terlalu kecil, maka nanti akan saya coba cara yang lain ya, untuk memberikan file itu kepada Anda ya. Okay. Can we have a photo session? Kita bisa foto. Ya, Mas Arul Fauji, you're still on your bed. Masih di tempat tidur ya Mas Arul, sama Ibu juga di tempat tidur. This is the most comfortable place in my house ya. Tempat yang paling nyaman dalam rumah saya, di atas kasur. Ya, jadi kita belajarnya on bed. Ya, begitulah pembelajaran online ya. Jadi Anda tuh gini, Anda memang kuliah bukan di universitas terbuka. Anda kuliahnya di universitas tertutup ya. Tapi Anda tuh seolah-olah anak UP, anak universitas terbuka. Kenapa? Materi udah dikasih ke Anda, semua Anda tinggal dengarkan, baca. Ya, kalau Anda ingin baca, alhamdulillah, ingin mendengarkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah, you can get any learning ya, nggak bisa belajar apa-apa kalau Anda, wah Mas Tio lagi nyetir. Oke Mas Tio, aku foto dulu deh, bahaya itu nanti dia. Foto dulu ya, sebentar ya. Smile. Oke, bahaya yang nyetir. Udah, yang lagi nyetir nggak usah hidup-hidupkan. Nanti aja, kecuali Anda penumpang ya. Kalau Anda pengemudi, jangan dah. Bahaya. Udah mau maghrib lagi nih. Oke, dah. Jadi, udah silakan tutup lagi. Yang malu, yang belum mandi, yang belum ini tutup lagi. Jadi, seberapa kemampuan Anda berbahasa Inggris di saat sekarang ini adalah tercermin dari seberapa kemauan Anda untuk memahami pelajaran-pelajaran itu. Sebab materi ini bisa aja los ya. Jadi tolong berikan fokus waktu 1,5 jam untuk tiap mata kuliah gitu ya, untuk baca materi dan pahami. If you have any questions, message me in group WhatsApp, group ya. Jadi jangan malu-malu kalau ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan yang aneh, nggak ada pertanyaan yang gimana-gimana. Silahkan, if you have any questions, message me in WhatsApp group. Oke, saya pikir itu aja untuk hari ini. Tolong, I need you
to read all the materials in lesson 4, and please, I need you to listen to the audio file in the lesson 4. Okay? Thank you very much for your attention, for your participation today. Saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll continue in our group chat. Thank you. Waalaikumsalam Lanjut di wabarakatuh. WhatsApp ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya.